Saya harap semua bisa mengikuti materi ini karena materi ini sangat penting untuk memberikan kesadaran bagi kita tentang apa yang harus kita ketahui sebelum menulis karya ilmiah. Jadi etika penulisan karya ilmiah itu penting sebagai bahan rujukan bagi diri kita agar kita bisa menjadi seseorang akademisi yang berdiri di atas kebenaran. Artinya bahwa apa yang kita tulis itu benar-benar memenuhi etika-etika dan kaidah-kaidah yang harus diikuti. Oke, semuanya saya harap bisa mendengarkan dengan baik. Oke, kita bahas yang lalu tentang apa itu karya ilmiah, dan karya ilmiah itu sendiri ketika kita sudah menghasilkan suatu karya yang betul-betul berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan memang mengacu pada dasar-dasar yang disepakati bersama oleh kalangan akademisi atau kalangan ilmiah, maka sebenarnya karya ilmiah itu sendiri sudah menjadi hal yang betul-betul kita bisa pahami bersama. Dan khusus untuk penulisan karya ilmiah ini sendiri, kita ketahui saat ini banyaknya informasi yang ada dan begitu pesatnya kemajuan teknologi yang memacu pada kebebasan ilmiah, itu mendorong kita untuk mudah mendapatkan sumber-sumber dalam menulis karya ilmiah. Tentunya dengan banyaknya sumber-sumber karya ilmiah ini sendiri, itu akan memacu kita untuk mengembangkan gagasan, wawasan, dan kebebasan ilmiah itu sendiri. Dengan demikian, dengan memacu, mengembangkan, dan memantapkan kebebasan karya ilmiah, itu kita harus mempunyai pedoman. Dan pedoman inilah yang disebut dengan etika. Kalau tidak ada pedoman yang kita buat, maka saya sangat yakin bahwa apa yang dihasilkan itu sangat tidak terarah. Oke, yang berikutnya, etika itu apa sih sebenarnya? Dalam kaidah-kaidah umum atau dalam pengertian umum, bahwa etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis besar nilai moral. Jadi ini yang ditekankan, nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat. Ini adalah etika. Definisi etika ini sendiri sebenarnya ya tidak perlu dihafal, tetapi kemudian harus dipahami bahwa etika itu suatu pedoman bagi seorang akademisi, suatu pedoman bagi orang-orang yang hidup dalam atmosfer akademik, baik itu kehidupan kampus, kehidupan ilmiah, atau kehidupan saintifik yang ada, yang harus berperilaku dan memenuhi kaidah-kaidah moral serta norma yang ada. Dan memang di dalamnya harus tercermin masyarakat akademik, masyarakat yang ilmiah, yang edukatif, yang kreatif, santun, dan bermartabat. Berikutnya sebenarnya kalau kita lihat tentang etika akademik, itu didasarkan pada hanya satu yang paling penting. Ingat, satu yang paling penting dalam etika akademik, yaitu kejujuran. Ingat, kejujuran. Kejujuran itu adalah hal yang paling sangat penting dan itu mendasar dan harus dilakukan dalam mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan gagasan pengetahuan. Ingat, kejujuran itu hal mendasar yang harus dilakukan. Saya ingat, yang harus dilakukan dalam mencari ilmu pengetahuan dan pengembangan gagasan pengetahuan. Ini sangat penting karena saat ini ya sudah sangat, kita tidak bisa mengukur apa kejujuran itu sendiri. Artinya bahwa indikator-indikator kejujuran itu sendiri bisa kelihatan, tetapi hanya bisa diketahui oleh diri kita apa kita jujur atau tidak. Dan orang lain sebenarnya dengan model sandiwara, dengan model pembawaan yang kita lakukan, itu bisa saja orang percaya pada ketidakjujuran. Sehingga sebenarnya yang paling penting, yang paling tahu tentang kejujuran adalah diri kita. Apakah kejujuran itu memang betul-betul ada atau tidak? Jadi sebagai insan akademik, kita harus mengetahui bahwa kejujuran adalah hal yang sangat mendasar. Dan hal ini akan terwujud dengan kemauan yang kuat dari sivitas akademika. Kalau tidak ada keinginan yang kuat dari sivitas akademika, itu tidak akan mungkin kejujuran bisa ada. Karena kejujuran itu didasarkan pada diri kita. Membawa diri kita bagaimana sehingga sifat
jujur ini itu bisa ada. Yang paling penting seorang akademik itu harus melakukan sesuatu dengan kejujuran. Data salah tidak ada masalah, yang penting jangan bohong. Ya, data salah, ingat, data salah tidak masalah, bisa diperbaiki. Yang salah, yang paling berbahaya adalah kebohongan dalam suatu data. Gitu. Makanya kejujuran itu adalah hal yang sangat paling dianjurkan. Kejujuran itu akan mendorong seorang optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, terbuka terhadap perkembangan iptek. Seseorang yang jujur itu biasanya akan lebih percaya diri. Ya, percaya diri untuk mengembangkan apa yang dia pikirkan. Percaya diri untuk mulai menulis dan mengembangkan opini-opini kreatif dia. Dia akan mampu berpikir kritis karena memang dasar dia adalah benar. Dasar dia adalah sesuatu yang telah dia lakukan dan dia sampaikan apa adanya. Biasanya orang-orang dengan tipe ini itu akan lebih mengutamakan data-data atau informasi-informasi yang apa adanya. Tidak akan ada manipulasi data, tidak akan ada tulisan-tulisan yang akan membuat informasi dari hasil penelitiannya itu ngambang. Itu yang paling penting. Jadi ini yang harus adik-adik pikirkan, bahwa kejujuran itu memang akan mendorong seseorang untuk bisa lebih percaya diri. Ingat, adik-adik semua, bahwa kejujuran itu, ingat baik-baik, kejujuran itu akan menimbulkan kepercayaan. Anda tidak akan berhasil nantinya kalau Anda tidak dipercaya oleh orang lain. Anda bisa berteman, bersahabat, itu yang muncul karena trust. Ada kejujuran di sana. Ada kepercayaan di sana. Seseorang percaya dengan orang lain itu karena ada muncul kejujuran yang ada di sana. Karena ingat bahwa ketika Anda bekerja pada satu tempat dan pimpinan Anda percaya bahwa Anda bisa, itu karena ada trust di sana, karena ada kepercayaan di sana. Dan ingat, kepercayaan itu hanya bisa dibangun dengan kejujuran. Ingat, kepercayaan itu hanya bisa dibangun dengan kejujuran. Berikutnya, saya ingin bisa sampaikan pada pertemuan ketiga ini tentang pedoman kerja bagi seorang ilmuwan. Adik-adik semua, yang ada 6 yang saya highlight di sini ya. Ada 6 yang saya highlight dalam pedoman kerja bagi seorang ilmuwan. Yang pertama, bekerja dengan jujur. Saya ulang lagi, bekerja dengan jujur. Saya sudah jelaskan apa itu kejujuran. Kejujuran itu muncul dari dalam diri Anda, hanya ditahu oleh Anda sendiri, dan itu hanya bisa dibangun oleh Anda, dan mungkin bisa disuburkan dengan nasihat-nasihat dari orang lain. Tetapi kemudian yang paling penting adalah kejujuran itu muncul dari diri Anda. Yang makanya highlight pertama adalah bekerja dengan jujur. Ini. Ya, bekerja dengan jujur. Kemudian yang kedua adalah jangan menukangi data. Jangan menggunakan data. Menukangi data itu artinya Anda membuat data di atas meja, melihat hanya sebentar di lapangan, kemudian memperkirakan data-data itu yang ada. Itu jangan. Karena data yang Anda buat itu harus apa adanya, sesuai dengan yang Anda dapatkan di laboratorium atau di lapangan. Itu. Yang ketiga adalah selalu bertindak tepat, teliti, dan cermat. Itu pedoman kerja bagi ilmuwan. Kenapa saya harus bilang bertindak tepat, teliti, dan cermat? Karena ini hal ketiga yang harus Anda ketahui. Bertindak tepat itu artinya benar, dan apa yang Anda lakukan memang betul-betul sesuai dengan kaidah, sesuai dengan step atau langkah-langkah penelitian yang Anda harus lakukan. Atau misalnya dalam menulis, Anda harus melakukan itu dengan tepat, dengan sesuai sasaran, dengan benar. Kemudian teliti. Ingat bahwa banyak penulis-penulis pemula itu tidak teliti dalam membuat tulisan. Banyak kesalahan-kesalahan ketikan itu tercermin dari apa yang dia tulis. Ingat bahwa tulisan itu menjadi ciri bagi Anda. Ya, berikutnya adalah cermat. Cermat itu diharapkan bagi Anda betul-betul memang Anda melihat bahwa apa yang Anda lakukan itu betul-betul cermat maksudnya. Maksudnya betul-betul memang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa ya, kebenaran gitu. Kemudian berlaku adil terhadap pendapat orang lain yang muncul terlebih dahulu. Ingat bahwa dalam
dalam membuat suatu karya ilmiah, kita kadang harus berdasar pada data informasi yang kita dapat dan juga harus dipadu dengan pendapat-pendapat orang lain. Makanya berlaku adil yang dimaksud di sini adalah kita harus mengutip informasi yang kita dapatkan dari peneliti terdahulu. Dan itu sangat penting. Ya, berlaku adil artinya setiap informasi yang dikeluarkan oleh orang lain itu harus kita kutip. Maksud saya, ketika kita kutip, harus kita tulis. Dari mana sumbernya, siapa yang menulis, dan tulisan itu apa, jurnal kah, buku kah, atau apa saja. Itu maksud saya. Artinya, kita harus berlaku adil terhadap orang lain, terhadap pendapat orang lain, terhadap hasil karya orang lain, terhadap penemuan-penemuan orang lain, terhadap buku, jurnal, apa saja yang telah dihasilkan oleh orang lain sebelumnya, yang relevan dengan hasil penelitian kita. Kemudian, jauhi pandangan berbias terhadap data dan pemikiran orang lain. Kadang subjektivitas itu muncul ketika data yang kita dapatkan tidak sama atau berbeda dengan umumnya data yang didapatkan oleh orang lain. Sehingga sebenarnya pandangan berbias itu akan memunculkan keraguan bagi kita, ingat, keraguan bagi kita, sehingga ada pikiran untuk menyamakan data kita dengan data orang lain. Itu tidak boleh. Jauhi pandangan berbias. Jangan kita coba-coba untuk mencoba mengutak-atik data kita. Karena ingat bahwa kadang subjektivitas itu muncul ketika pandangan kita atau pendapat kita tidak percaya diri dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian jangan berkompromi, tetapi usahakanlah menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Ini banyak dihadapi oleh mahasiswa, apalagi mau penelitian, turun penelitian, dihadapkan pada kondisi-kondisi lapangan yang keras ombak, dihadapkan pada kondisi keras angin, atau misalnya gelombang, atau misalnya panas. Itu berkompromi. Misalnya gini, dia harus melakukan ulangan sebanyak 5 kali turun ke lapangan. Atau misalnya dalam sehari dia harus melakukan pengukuran gelombang 2 kali atau 3 kali. Tetapi karena kondisi lingkungan misalnya, atau bukan, sebenarnya kalau kondisi lingkungan oke lah, bisa dilihat atau dicari alternatif yang lain. Tetapi biasanya karena panas, karena kemalasan, itu biasanya berkompromi dengan apa yang ada. Dia mencoba untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya dia lakukan, sehingga ya akan berpengaruh pada data yang dia dapatkan. Ya, atau misalnya ada persoalan-persoalan yang seharusnya tidak, ya masih bisa dilakukan, tetapi kemudian karena kemalasan atau yang lain-lain, makanya dia bercoba untuk berkompromi dengan kondisi-kondisi itu. Jadi ini bagi Anda yang ingin menjadi seorang ilmuwan yang baik, itu ada 6 dasar pedoman kerja bagi ilmuwan. Oke. Saya kembali lagi kepada kejujuran yang saya maksud kepada tadi, yang nomor 1 tentang kejujuran, dalam artian ingat bahwa hal yang paling dasar yang Anda harus pahami adalah ini yang banyak kesalahan yang banyak dibuat oleh mahasiswa, atau kesalahan yang banyak dilakukan oleh penulis-penulis pemula, atau misalnya scientific pemula. Itu biasanya ketika membuat suatu laporan penelitian, itu kemudian mengambil karya atau pendapat orang lain, teori, penjelasan yang pernah dilakukan oleh orang lain, itu tanpa menyebutkan sumber. Itu tidak benar. Ya, biasanya memang godaan-godaan plagiarisme itu ada. Godaan-godaan untuk kemudahan kita itu ada, sehingga yang sangat dianjurkan adalah kita harus bersikap jujur dalam pengertian mengambil karya orang lain, temuan orang lain, tulisan orang lain, jurnal orang lain, buku orang lain, apa saja yang dilakukan oleh orang lain yang relevan dengan apa yang kita buat, itu kita tulis sumbernya. Sekarang ya, cara menuliskan sumber itu kan sesuai dengan kaidah pedoman yang ada. Oke, ingat bahwa dalam kejujuran akademik, yang paling harus Anda pahami adalah ini merupakan salah satu nilai berharga ya yang ada di lingkungan akademik, dan memang ini harus terintegrasi dalam diri kita semua. Ingat adik-adik semua bahwa ketika Anda digoda dengan berbagai macam godaan-godaan untuk kemudian menulis dengan cepat, kemudian
menulis tanpa memperhatikan kaidah-kaidah, itu sebenarnya Anda harus bisa berpikir lagi bahwa mulailah dengan diri Anda, mulailah dengan kejujuran akademik yang ada dalam diri Anda, karena itu merupakan salah satu nilai berharga. Ingat, saya bilang sekali lagi, kejujuran akademik adalah nilai paling berharga dalam diri Anda, dan itu jangan dikotori dengan curian-curian, dengan kotoran-kotoran yang lain yang membuat Anda kemudian hasilnya itu tidak terlalu baik. Walaupun memang akan baik hasil yang Anda dapatkan secara fisik, tapi kemudian secara moral Anda tidak akan dapatkan hasil yang baik. Oke, kita lanjut. Ingat bahwa saya banyak memang akan banyak berdiskusikan tentang kejujuran, karena sekali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ketika Anda jujur itu akan muncul kepercayaan, ya. Kepercayaan yang muncul dalam diri seseorang itu didasarkan karena orang lain percaya pada kita, itu karena ada salah satu yang paling penting adalah karena sifat jujur yang kita bawa, ya. Kalau kita pernah berbohong, maka orang lain tidak akan percaya dengan kita. Ada yang mengatakan bahwa sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya. Artinya kalau misalnya sekali kita buat kesalahan dan itu kebohongan yang ada, itu akan muncul dalam diri orang lain tentang ketidakpercayaan yang ada. Sehingga yang paling penting adalah mencoba sekuat tenaga kita untuk melahirkan kejujuran pada diri kita, sehingga akan memacu kepercayaan diri orang lain pada diri kita. Dan ingat bahwa kepercayaan orang lain pada diri kita itu akan menjadi modal besar untuk sukses nantinya. Oke, saya ulang lagi, kita kembali lagi kepada materi yang tadi tentang kriteria tulisan ilmiah dipandang dari sudut etika akademik. Yang pertama, bahwa tulisan itu harus objektif, ya, berdasarkan kondisi faktual. Apa yang kita dapatkan di lapangan, apa yang kita dapat di laboratorium, itu kita harus catat berdasarkan apa adanya, ya. Artinya bahwa memang harus objektif. Kondisi faktual lapangan, kondisi yang kita dapatkan, walaupun memang itu nanti akan berbeda misalnya dengan data-data umum yang didapatkan oleh orang lain, tapi ingat bahwa yang paling penting yang Anda harus lakukan adalah bersifat objektif, sesuai apa adanya kondisi yang ada di lapangan. Ingat, itu yang pertama. Yang kedua, up to date. Up to date ini artinya yang ditulis itu merupakan perkembangan yang paling akhir yang ada sekarang. Kita sangat gampang sekarang mendapatkan informasi up to date, karena orang ketika selesai melakukan penelitian, menulis jurnal, langsung diupdate, langsung bisa diakses di mana saja di seluruh penjuru dunia. Asal ada internet akses, ya bisa. Kita langsung bisa akses informasi itu. Itu namanya up to date. Artinya bahwa informasi itu kita bisa dapatkan saat sekarang juga dengan informasi terkini yang paling akhir, misalnya yang dipublikasi oleh orang-orang lain atau saintifik lain yang relevan dengan saintifik kita, dan kita bisa dapatkan. Itu namanya. Kemudian rasional itu berfungsi sebagai apa yang kita sampaikan itu nanti akan mengumpan timbal balik dari orang lain, karena ingat bahwa ketika kita sampaikan itu rasional masuk pikiran orang lain, dia akan mikir, misalnya memperjelas, bertanya, dan itu akan menjadi satu masukan yang berharga bagi kita. Artinya kalau ada kritik timbal balik yang ada, itu akan memperkaya wahana ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan, memperkaya nilai akademik atau nilai ilmu pengetahuan yang ada dalam karya yang kita buat. Sehingga memang rasional itu sangat-sangat penting membuat tulisan itu bisa berkembang dengan baik. Kalau orang lain ingin mengklarifikasi, tentu kita akan bisa memberikan tambahan informasi, dan itu akan sangat bermanfaat. Sehingga memang apa-apa yang kita tulis memang betul-betul menjadi karya-karya yang secara rasional itu bisa dipertimbangkan, dan itu memang masuk akal. Kemudian reserved itu tidak overwhelm, artinya bahwa apa yang kita sampaikan memang betul-betul apa adanya, dan tidak ada tidak bermotif pribadi di dalamnya. Artinya bahwa yang kita sampaikan betul-betul memang jujur, kemudian sesuai dengan kondisi lapangan, kemudian kita tidak overclaiming lah. Artinya bahwa apa yang kita dapatkan memang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada.
Ya, itu. Kemudian efektif dan efisien itu karena ingat bahwa tulisan itu sebagai alat komunikasi yang berdaya tarik tinggi harusnya. Karena ingat bahwa ketika kita lakukan suatu tulisan dengan efektif dan efisien, itu akan mengundang banyak orang membaca tulisan kita, karya kita ingin mengetahui dan akan menjadi pengetahuan bagi umum, dan itu akan punya daya tarik tinggi bagi orang lain. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Maaf, saya agak sedikit batuk. Saya harap pertemuan ketiga ini akan memberikan wahana tentang bagaimana seorang akademisi untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan akademik itu dengan memperhatikan etika-etika ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.